اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الكافرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama yang senantiasa keluar dari mulut kita adalah ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, sehat wal afiat, nikmat panjang umur sehingga kita dapat hadir dalam rangka yaitu menunaikan kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan niat dan langkah hati kita dijadikan satu amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak juga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, insyaallah kepada kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalani ajaran sunnah-sunnahnya kelak nanti kita berharap untuk mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, khatib senantiasa mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah yang hadir di sini semua sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalul awamirillah, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga kita. Mestinya gunawahi dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir wa batin, dengan zahir dan batin kita mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena kegantengannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena pangkat dan jabatannya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan di dunia ini Allah memberikan dua pilihan kepada kita. Ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, ada bahagia, dan ada celaka. Namun pada umumnya sifat manusia adalah wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia pada umumnya senang dengan yang namanya yang bagus-bagus, senang yang namanya dengan yang indah-indah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi sunnatullah ketika ada orang yang
yang sakit. Ketika ada orang yang kaya, pasti ada yang miskin. Ketika ada yang bahagia, pasti ada yang celaka atau sengsara. Ini sudah sunnah Allah. Namun manusia pada umumnya pengen sehat, tidak mau sakit. Pengen kaya, tidak mau miskin. Pengen bahagia, tidak mau celaka ataupun sengsara. Di dalam kehidupan dunia ini, ketika kita selesai ibadah, kita selalu memanjatkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Namun kita tidak mau mengetahui bagaimana caranya agar hidup kita bahagia dan tidak menjadi hidup celaka. Tentunya harus mengetahui apa penyebabnya yang bahagia dan apa penyebabnya yang menjadikan orang hidup celaka dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam hadis Nabi, arba'un minasyaqa, ada 4 yang menyebabkan orang atau manusia hidupnya itu celaka dunia dan akhirat. Kalau celaka di dunia, ketika ia wafat, ketika ia mati, maka selesailah kecelakaannya itu. Tapi ketika celaka dunia dan akhirat, maka di akhirat itu tidak akan ada henti-hentinya. Ketika kita celaka di akhirat, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan kita celaka dunia dan akhirat? Yang pertama dikatakan oleh Nabi, jumudul ainun. Jumudul ainun yaitu orang yang memiliki mata, orang yang mempunyai mata namun matanya itu keras. Ini bahasa kiasan dari Nabi Muhammad SAW. Matanya keras. Kenapa matanya keras? Sulit untuk meneteskan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia meneteskan air mata? Didasari oleh min khasyatillah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya apakah kita sudah pernah nangis dalam kehidupan dunia ini, jawabannya pasti sudah pernah nangis. Namun pertanyaannya, menangis dalam hal apa ketika kita hidup dunia ini? Apa karena nangis takut dunia atau karena nangis dalam kehidupan akhirat? Pada umumnya kita menangis lantaran kita takut yang namanya dunia. Nangis karena takut kehilangan hartanya, nangis karena takut kehilangan pangkat dan jabatannya, nangis karena takut kematian yang dihadapi, yang nantinya diterima oleh kita. Kematian itu pun menjadi ketakutan oleh kita. Tapi jarang yang orang takut karena Allah Subhanahu wa taala, takut karena dosa yang diperbuatannya, takut karena ia menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jarang ditangisi oleh kita semua. Kita tangis karena dunia kebanyakan di dalam kehidupan dunia ini. Wa junudul ainun. Ketika nanti di alam akhirat nanti, ketika kita dibangkitkan, ada sebagian umat Nabi Muhammad SAW yang dikejar-kejar oleh api yang membunuh. Ketika itu sebagian umat Nabi Muhammad meminta tolong kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun menolak, untuk menolongnya tidak bisa. Lari kepada Nabi Isa, lari kepada Nabi Ibrahim, lari kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak bisa menolongnya. Dengan harapan terakhir, minta pertolongan kepada Nabi Musa Muhammad SAW. Sampainya kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pun angkat tangan. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang menghampiri Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, ini air segelas, kau siramkan kepada api yang membunuh, yang mengejar umatmu. Kemudian air pun itu diterima oleh Nabi Muhammad dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
ketika api itu pun padam dengan siraman segelas air tersebut. Nabi Muhammad heran, bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini air apa wahai Jibril? Jibril pun menjawab, ya Muhammad, ketahuilah bahwasannya air segelas itu adalah tetesan-tetesan umatmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang takut akan dosa-dosanya ketika perbuatan hidupnya di dunia. Itulah tetesan air mata yang diteteskan oleh orang-orang yang beriman, yang selama hidupnya di dunia ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air segelas dapat menyelamatkan umat Nabi Muhammad dari siksaan api neraka. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan kita hidup celaka di dunia, apa yang kedua dikatakan, yaitu qaswatul qalbi. Orang yang memiliki hati, orang yang mempunyai hati, namun hatinya ini keras bagaikan batu. Ketika hati ini keras, ketika hati ini batu, kenapa menyebabkan hati ini mati? Lantaran banyaknya berbuat dosa dalam kehidupan dunia. Maka dosa-dosa itu menjadi keras di dalam hati kita, sehingga apa? Tidak dapat menerima nasihat, tidak dapat menerima kebaikan-kebaikan yang disampaikan orang lain. Bahkan ketika hati itu keras, orang memberikan nasihat, seakan-akan orang itu dianggap menghinanya, dianggap mengejeknya. Kenapa? Lantaran hati ini menjadi keras dan batu. Apa penyebabnya hati ini menjadi keras dan menjadi batu? Salah satunya adalah batmun sab'anun min ghairi mubalatin. Karena kebanyakan makanan-makanan yang ia tidak peduli makanan itu haram atau halalnya. Yang penting ketika ada makanan, dia langsung makan, dia langsung ambil, dia tidak memikirkan lagi makanan itu haram atau halalnya, sehingga menjadi hati ini menjadi keras. Bagaimana caranya? Ketika Allah menyuburkan tanah yang tandus, Allah siramkan dengan air hujan. Kemudian bagaimana hati ini agar menjadi hidup? Maka sering datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim, mendengarkan siraman rohani dari para kiai, para ustaz, agar hati ini menjadi hidup kembali. Sering hadir di acara-acara majelis ilmu, masyarakat muslimin sidang Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan hidup ini celaka dunia dan akhirat, yaitu dikatakan al-hirsu 'ala dunia. Orang yang terlalu cinta, orang yang terlalu senang dengan yang namanya kehidupan dunia. Orang yang terlalu mencintai dunia, mengejar dunia ini, mengejar pangkat dan jabatan, mengumpulkan harta, sehingga ia menjadi budak dunia. Dia tidak memikirkan lagi siapa yang memberikan harta itu, siapa yang memberikan kehidupan di dalam dunia ini. Dia lupa kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terlalu hubbu dunia, cinta kebangatan sama dunia, dikumpulkan harta, bahwasannya harta ini yang nantinya akan dibawa mati. Padahal harta sebanyak itu nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan ditinggal yang nantinya untuk anak dan istri. Apakah harta itu menjadi kita? Belum tentu, karena harta pada hakikatnya yang milik kita adalah harta yang sudah disedekahkan atau diinfakkan, itu baru milik kita. Kita mencari-cari dunia dari pagi, siang sampai malam, sehingga kita tidak dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa besar gaji kita sampai kita berani meninggalkan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, orang yang berani meninggalkan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengaja, nantinya di akhirat Allah akan berikan sandal dari api neraka yang dipakaikan kepada orang yang berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Ketika sandal itu dipakai dari api neraka, maka otaknya akan hancur, perutnya akan hancur, sehingga badannya seluruhnya hancur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi orang yang berani meninggalkan sholat
hukumannya masih banyak dan berat bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Ingat, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah sholat. Pada hari nanti pertama yang akan dihisab, yang akan dihitung adalah amalan sholat. Ketika sholatnya benar, maka akan dianggap benar semuanya. Tapi ketika sholatnya tidak benar, maka dianggap tidak benar pula semua perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yaitu yang membuat hidup celaka dunia dan akhirat, yaitu tulul amal, panjang angan-angan. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya dia akan hidup selama-lamanya. Orang di sekitarnya akan mati dan dia pun berharap akan hidup selama-lamanya. Inilah orang yang tulul amal, panjang angan-angan, banyak keinginannya. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam kehidupannya melihat ke atas terus dan tidak pernah melihat ke bawah. Bahwasanya ketika dia hidup masih ada orang-orang yang lebih susah, masih banyak orang-orang yang lebih sengsara di dalam kehidupannya. Ingat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang menjadi Khalilullah, menjadi Habibullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja meninggal dunia. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa pasti akan meninggalkan dunia yang paling ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa istazana rabbukum la syakara azidakum wa la takabbaru min azabil syadid. Banyak-banyak bersyukur. Kalau kita banyak bersyukur, Allah akan tambah rezeki kita. Tapi kalau kita tidak bersyukur, Allah akan berikan azab kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.